Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun setelah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Habibul Imam Ibnul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, tadi kita sudah dengar satu pasal yang di sini dikatakan wa minasyarafil ladzi tassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Dan di antara, kalau kata-kata di antara berarti banyak sekali. Wa minasyaraf, dan di antara kemuliaan, satu titik dari kemuliaan, satu titik, satu tetes dari air hujan, satu titik dari lautan kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menggambarkan lautan kemuliaan kanjeng Nabi? Kita tengok satu orang sahabat saja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika ditanya ma hasanatu Umar, Sayyidina Ali, tolong terangkan kebaikan daripada Sayyidina Umar. Hasanat Umar, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Ali menjawab, seandainya lautan, air laut dibuat tintanya dan pohon-pohon yang ada di permukaan bumi itu sebagai pulpennya tidak habis untuk menerangkan kebaikan Sayyidina Umar. Ini kata Sayyidina Ali. Kemudian kalau sahasanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, hasanat Umar itu adalah hasanah min hasanat Abi Bakar. Hasanah, satu hasanahnya Sayyidina Abu Bakar itu adalah hasanatnya Sayyidina Umar. Kalau itu yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, itu yang dimiliki oleh Sayyidina Abi Bakar. Wa kaifa bi hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan syaraf yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa melihat keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Satu di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi dan para rasul dengan panggilan namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Musa, ya Musa. Nabi Isa, ya Isa. Nabi Yahya, ya Yahya. Khudhil kitaba biquwwah. Tapi coba lihat bagaimana Allah memanggil kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun di dalam Al-Quran Allah yang memanggil kanjeng Nabi mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas ya Muhammad, sama sekali tidak ada. Allah panggil dengan panggilan kemuliaan beliau, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, yasin, Taha. Semua adalah panggilan keagungan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah sendiri marah ketika seseorang memanggil kanjeng Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan panggilan kalian kepada kanjeng Nabi adalah seperti panggilan salah seorang di antara kalian satu dengan yang lainnya. Marah Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang mengambil ya Muhammad, karena Allah sendiri telah memberi contoh. Ya ayyuhar rasul, tidak ada satu pun Allah manggil kanjeng Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini satu dari satu tetes kemuliaan beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa, wa qala al-kalim, Allah ceritakan keberadaan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi apa firman Allah kepada kanjeng Nabi? Alam nashrah laka sadrak.
Alam nashrah laka sadrak. Jadi tidak minta. Kalau Allah dimintai oleh Nabi Musa dengan permintaan Rabbi shrah li sadri, tapi kanjeng Nabi tidak minta, tapi langsung diberikan hadiah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah sudah melapangkan dadamu? Ya. Padahal Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadamu dalam surat Thaha ayat 25. Tapi Allah mengawali surat Al-Insyirah dengan firman-Nya alam nashrah laka sadrak. Luar biasa, tidak minta, tapi langsung diberikan kemuliaan itu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, qala al-Khalil Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi salam, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati. Dan di mana aku tamat berharap sekali semoga Allah mengampuni dosa-dosaku yang mati di hari pembalasan, di hari kiamat. Nabi Ibrahim minta supaya diampuni oleh Allah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi tidak minta supaya dosanya diampuni oleh Allah, tapi Allah sendiri langsung berikan hadiah itu dengan firman-Nya, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang berlalu, apa yang berlalu dan apa yang akan datang. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, wala tuhzini, jangan engkau hinakan aku. Kata Nabi Ibrahim, jangan engkau hinakan aku. Lantas bagaimana Allah memberikan firman itu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW? Yauma la yukhzillahun nabi. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak minta, tapi langsung dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, hasbi Allah, cukuplah kami Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman untuk kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Hasbukallah, cukuplah bagi kamu Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu tetes dari lautan keagungan dan kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika kita menceritakan sejarah kanjeng Nabi, karena mulia beliau, karena hebatnya beliau, karena agungnya beliau, maka coba kita lihat bagaimana Imam Ali bin Muhammad Al-Qasim Al-Habsyi mengatakan, kamulat mahasiluhu falau ahdasana lil badri 'inda tamamihi lam yuhsani wa 'ala tafakkuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma la yusafi. Sungguh sempurna kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kepingin menceritakan keagungan kanjeng Nabi, sampai datangnya hari kiamat pun masih banyak sifat-sifat kemuliaan kanjeng Nabi yang tidak akan bisa terukir, tidak akan bisa terucap, tidak akan bisa tersifati. Itulah kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Abdurrahman An-Nawawi, pengarang bab yang pertama, mulai awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khussu bil fadilah, sampai akhir. Apa kata beliau? Terakhir beliau mengatakan, wa ma asa an yuqala fi man wasafahul Qur'an. Bagaimana mungkin aku menceritakan seseorang yang keagungannya, kemuliaannya langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Enggak mampu saya, enggak ada apa-apanya saya. Wa'arad an fadhilihi Taurat wal Injil wal Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismuhu ma'a ismihi tambihan ala uluwi maqami. Allah kumpulkan kanjeng Nabi Muhammad SAW wa jama'a baina ru'yatihi wa kalamihi. Di antara ru'yahnya tidak ada manusia yang bisa melihat Gusti Allah.
kecuali dia harus masuk surga dulu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan melihat Allah setelah kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri ya yang mengatakan lewat lisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW, innakum lan taru rabbakum hatta tadkhulul jannah. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu melihat Allah sehingga kalian harus masuk surga dulu. Walan tadkhulul jannah hatta tamutu, dan kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian meninggal dunia. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan setelah meninggal dunia, fi hayatihi dunyawiyah, bukan fi hayatihi barzakhiyah. Di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengundang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismuhu ma'asmihi tabihan ala ulubi maqami. Allah samakan nama, sejajarkan nama kanjeng Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Dan aku angkat nama wahai kanjeng Nabi. Apa artinya? Para ulama ahli tafsir mengatakan aila ulkaru illa wa tulkaru ma'i. Tidak disebutkan nama Allah kecuali nama kanjeng Nabi Muhammad SAW akan bersama-sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam azan, dalam kita tahiyat dan seluruhnya tidak boleh dipisah-pisahkan antara nama Allah dan nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Habibul apa kata Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya yang setiap malam Jumat dibaca di masjid ini. Imam Al-Busiri setelah memuji-muji kanjeng Nabi dalam burdahnya, amin tadaburi jironi bi salami mazatata manjara bi muqlatin bidal sampai Muhammadun terakhir apa kata beliau? Famabdalul ilmi fihi annahu basharun. Puncak daripada ilmuku bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bashar, manusia. Imam Al-Busiri tidak mampu melanjutkan, apa terusannya? Tidak bisa meneruskan, apa terusannya ini? Diam Imam Al-Busiri, seakan-akan pikiran beliau habis, seakan-akan tulisan beliau sudah tidak bergerak lagi tangannya. Maka kemudian beliau Imam Al-Busiri mimpi didatangi kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana mimpi kanjeng Nabi itu adalah hak. Man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqظah. Barang siapa yang mimpi diriku melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat diriku dalam keadaan terang-terangan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu kanjeng Nabi, kumpul kanjeng Nabi di dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum nanti kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Banyak sekali ulama-ulama dulu yang mimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma mimpi, ya qadatan, sampai diperselisihkan di antara ulama. Apakah mungkin kanjeng Nabi bisa dilihat ya qadatan? Ya, ada seorang ulama besar di Mesir, ya, beliau mantan atau bekas daripada mufti Mesir, Syekh Jum'ah, Ali Jum'ah, itu mengarang kitabnya itu berjudul Al-Fatawa, fatwa-fatwa dari ulama-ulama Mesir yang dipimpin oleh beliau. Ketika ditanya, apakah mungkin orang itu bertemu dengan kanjeng Nabi dia qadatan? Kenapa tidak mungkin? Ya, kenapa tidak mungkin? Sesuatunya tidak mustahil. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqظah. Barang siapa yang mimpi aku dalam tidurnya, maka satu saat dia akan bertemu dengan aku dalam keadaan yaqظah. Ya, kalau dikatakan bahwa yaqظah itu bisa di akhirat, tidak perlu mimpi dulu. Ya, semua orang umatnya kanjeng Nabi pasti akan ketemu dengan kanjeng Nabi nanti di akhirat. Tapi ini setiap orang akan melihat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ulama-ulama kita. Imam Al-Busiri mimpi melihat kanjeng Nabi. Kamil ya Busiri, sempurnakan itu bait syairmu. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Apa tulisannya wahai kanjeng Nabi? Ilmu sudah habis, tinta yang ada di tanganku sudah tidak bisa bergerak lagi. Kamil Al-Busiri, disempurnakan oleh Imam Al-Busiri karena didikte langsung oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim,
bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah khairu khalqillahi kullihi, paling mulianya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara keistimewaan kanjeng Nabi, tadi sudah kita sampaikan bagaimana Allah manggil para nabi dengan panggilan namanya, tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan panggilan keagungan dan kemuliaannya. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, tapi Allah sudah hadiahkan kanjeng Nabi dengan alam nashrah laka sadra. Masuk banyak lagi, termasuk di antaranya adalah peringatan malam hari ini. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafur rasul, dan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'rajnya. Di mana mi'rajnya ini adalah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, kita cuma membaca wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafur rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Ya, cuma dua ayat. Ini kalau kita terangkan sampai besok nggak habis-habis. Cuma dua tok ya. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafur rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Cuma ini tok. Coba kita terangkan sampai besok pagi nggak habis-habis. Kenapa? Karena keistimewaan dan keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diawali peristiwa itu minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sebelum diawali peristiwa Isra Mi'raj itu dibedah, kanjeng Nabi Muhammad SAW dikeluarkan hatinya. Bagaimana kanjeng Nabi tahu? Padahal dia itu tidur. Siti Aisyah ketika ditanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tudir, apakah engkau tidur sebelum kau sholat witir? Ya Aisyah, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi, mataku tertidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita. Kalau kita mata tidur, hati pun ikut tidur. Ya, mata tidur, hati ikut tidur. Kanjeng Nabi al-ainani wika usah. Yang namanya dua mata ini adalah pengikat yang belakang. Pengikatnya belakang. Fa'idha namatil ainani istatlaqal wi'a. Kalau dua mata ini terpejam, maka yang di belakang melek. Tahu yang belakang? Tidak usah diartikan ya. Makanya kalau orang tidur itu membatalkan wudu. Kenapa? Ada madhabna khurujul syai', keluarnya sesuatu dari belakang. Karena yang di belakang itu terlepas. Yang di belakang itu sudah ada ikatannya. Nah, kanjeng Nabi ketika ditanya, apakah kau tidur baik kanjeng Nabi sebelum kau sholat witir? Ya Aisyah, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Di saat kanjeng Nabi dikeluarkan hatinya, kanjeng Nabi melihat oleh malaikat Jibril, apakah hati kanjeng Nabi kotor? Tidak. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab ini mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhum tuhran ala tuhur. Allah tidak mengeluarkan, mereka tidak mengeluarkan yang ada dalam hati kanjeng Nabi itu ada kotoran. Nah, kenapa? Kanjeng Nabi tidak ada kotoran hatinya. Abu Ya'al Maliki menerangkan di dalam kitab yang berjudul Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Setiap manusia di dalam hatinya itu ada dua hal. Ada dua hal. Hadul malak wa hadul syaitan. Semuanya tanpa kecuali. Hadul malak dan hadul syaitan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di usia 4 tahun hadul syaitannya sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, dibersihkan. Di usia 4 tahun tidak ada lagi hadul syaitan. Karena tidak ada hadul syaitan, maka yang ada pada diri kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah hadul malak. Ketika dalam diri kanjeng Nabi itu ada hadul malak, maka semua yang dilakukan adalah kebaikan. Dan tidak ada sedikit pun urusan-urusan yang mubah saja, tidak. Karena semuanya adalah urusan-urusan sunnah.
af'alu toha sahibus syari'ah jami'uha mardiyatun badi'ah wa kulluha imma tusamma qurbah fahimuha ta'atun wa illa qurbah. Di dalam haddul malak yang hanya dia taruh oleh Allah pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita. Kalau kita ini ada haddul malak, ada haddul syaitan. Ketika diri kita enteng untuk diajak ibadah, berarti saat itu hati kita dikuasai oleh haddul malak. Tapi ketika kita malas untuk melakukan ibadah, ya, mau berangkat pengajian, waduh, hujan, sudah mundur, akhirnya enggak ngaji, maka berarti saat itu hati kita dikuasai oleh haddul syaitan. Ya, haddul malak dan haddul syaitan. Usia 4 tahun kanjeng Nabi sudah bersihkan. Kemudian di saat beliau balik, di saat akan menerima wahyu, di saat beliau akan melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ala walakinnahu zaduhum tuhran ala tuhrin. Kita buka putih, bersih. Kemudian baju kita cuci lagi. Boleh nggak? Siapa yang mengatakan salah? Tidak salah. Kalau kita saja punya baju, kita bersihkan dari sesuatu yang bersih, apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW di saat akan mendapatkan undang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian perjalanan yang luar biasa. Ya, kita tidak menerangkan sedetail mungkin, cuma sacuil saja, karena sacuil pun ini waktunya juga sudah habis. Lailan, waktu sebagian dari waktu malam, bukan seluruh malam, sebagian dari waktu malam. Ya, sebagian dari waktu malam. Lailan, sebagian malam. Kenapa? Karena keutamaan, kemuliaan, keagungan banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Lailatul Qadar waktunya malam hari. Allah angkat Nabi Muhammad sebagai seorang nabi waktunya malam hari. Para aulia diangkat sebagai aulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya malam hari. Faman ramal ula lailan yaqum. Faman ramal ula sahiral layali. Barang siapa yang mengharapkan ketinggian malam, jangan tidur, harus bangun, sisakan waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza janna al-lailu nama 'anni. Alaysa kullu habibin yuhibbu an yakhluwa bi habibi. Sungguh bohong orang yang mengatakan bahwa aku cinta Allah, sementara di saat datang waktu malam, waktunya semalam malam adalah dimanfaatkan untuk tidur dan tidak ada sedikit pun untuk berdua-duaan dengan kekasihnya, artinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap kekasih pasti ingin mengharapkan berdua-duaan dengan kekasihnya? Itulah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita waktu malam, dan itu yang terjadi pada diri kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang menarik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sekali lagi tidak bisa didetailkan karena memang waktu. Ketika kita sering mendengar bahwa pertama kali Allah wajibkan kepada umat ini sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian turun, ketemu siapa? Nabi Musa. Diberitahu kembali karena umat tidak akan mampu. Minta keringanan. Dipotong 5, dikurangi 5, turun ketemu Nabi Musa. Kembali lagi, umat tidak akan mampu. Turun lagi, ketemu Nabi Musa. Diulang-ulangi sampai menjadi 5 waktu dan 50 waktu. Pertanyaannya, kenapa kok ketemu Nabi Musa? Kok tidak kepada Nabi Ibrahim? Pada Nabi Ibrahim itu adalah datuknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dinaikkan ke atas, nyambung kepada Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ibrahim. Di saat peristiwa Isra Mi'raj, kenapa kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim saja, kemudian minta keringanan, tapi bertemu dengan Nabi Musa? Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa membaca ya Rabb
Ya Allah, sesungguhnya kami dapati di Lauhul Mahfuz sekelompok manusia ketika mereka itu ingin melakukan perbuatan yang baik, baru ingin, belum melakukan, ingin melakukan perbuatan yang baik. Malam hari ini, malam Sabtu, jadwal ngaji di Al-Huda. Insya Allah saya ngaji. Ternyata ada hujan plus aku. Akhirnya enggak ngaji. Ingin dong, sudah dapat pahala. Baru ingin, ya, baru ingin dong. Cuma coba balik. Balik untuk menikmati namanya. Baru ingin dong sudah dapat pahala. Apa itu umatku ya Allah? Tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku dapati sekelompok manusia kalau dia kepingin melakukan perbuatan yang tidak baik dan ditahan, tidak jadi, dapat pahala. Ya, nggak jadi itu udah dapat pahala. Apakah itu umatku? Tidak, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku dapati sekelompok manusia umurnya pendek-pendek, ya, tapi pahala ibadah yang mereka dapatkan mengalahkan mereka yang usianya sampai ratusan tahun. Apakah itu umatku ya Allah? Bukan. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keagungan kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan ditampakkan kepada Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Semua jawabannya tilka ummatu Ahmad. Itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, apa doanya Nabi Musa? Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa saya yakin sampai tidak pernah baca. Ya, pernah baca? Tidak pernah. Tapi Nabi Musa minta. Ya, sampai naik doa. Insya Allah kalau nanti dengan baca Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Itu tak situ aja. Ya, tapi doa yang satu ini tidak pernah kita baca. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Padahal coba kita lihat ya di mana namanya itu di doa tiba juga di doa surat Witir. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan aku salah satu di antara umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, minta kumpulkan aku, jadikan aku bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doanya Nabi Musa tersebut. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika berdoa, ya Allah, jadikan aku salah satu umatnya Nabi Muhammad, tidak dikabulkan. Rasa rindu Kanjeng Nabi kepada Nabi Musa kepada Nabi Muhammad luar biasa. Saking rindunya setelah berdoa dan tidak dikabulkan, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, pertemukan aku dengan Kanjeng Nabi, kan aku rindu dengan Nabi itu. Pertemukan aku dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta supaya dipertemukan dengan Kanjeng Nabi. Minta supaya bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW turun ketemu dengan Nabi Musa. Ya, ketemu, rindu terobati. Balik lagi ke atas. Ya, Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Bisa. Seandainya Allah berfirman 50 dikurangi 45 langsung tinggal 5. Maha bisa dan sangat bisa. Tapi kenapa dikurangi 5 1 untuk mengobati kerinduan Nabi Musa ada Nabi Nawa alaihissalam. Ya, luar biasa. Jangankan Nabi Musa tidak rindu. Panjenengan ingat dalam peristiwa Kanjeng Nabi ketika hijrah. Beliau masuk di gua Thawr yang ada di Mekah. Ya, lantas kemudian pada waktu itu Kanjeng Nabi tertidur, dan ketika Kanjeng Nabi tertidur, ya, ada ular melihat.
Ular ini ditutup-tutupi sama kakinya Sayyidina Abu Bakar, ya ditutupi. Ya, akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar dicatek, apa dicatek? Dipatuk, ya dipatuk itu, digigit, ya, digigit sampai mengeluarkan racunnya. Sayyidina Abu Bakar sampai keluar keringatnya dan netes pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Kenapa ya Abu Bakar? Nabi Abdullah tadi bilang lanjut sampai waktu komat. Kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada ular. Ya, gigit saya sampai saya keluar keringetan karena racun dan itu keringetan dan mengenai Kanjeng Nabi keringetnya, peluhnya itu jatuh pada pipi Kanjeng Nabi dan kemudian Kanjeng Nabi bangun. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, kenapa ularnya kok melihat itu? Karena ular ini rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepingin melihat wajahnya Kanjeng Nabi, karena ditutup-tutupi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar, kakinya Sayyidina Abu Bakar yang gini, yang dipatuk, yang digigit. Kenapa? Ini ular rindu kepingin melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masih kita ingat cerita daripada pohon kayu yang mati? Pohon kayu yang mati, nangis. Kenapa nangis? Karena tidak lagi dibuat sandaran oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis di saat engkau tiap hari bersandar kepada diriku, dan saat ini engkau punya mimbar yang bagus, engkau tidak lagi bersandar kepada aku. Aku takut kalau nanti di akhirat aku tidak bisa berkumpul dengan engkau, wahai Nabi. Yahimu haninal jiru haninal apa ya? Hanin itu artinya merintih. Saya takut kalau nanti di akhirat saya tidak bisa ketemu dengan engkau, wahai Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kau bisa diam dan aku kubur, cuma nanti di akhirat kau kubur bersama aku. Kalau mau, wahai Kanjeng Nabi, itu aku harapkan. Dikubur. Ada ulama mengatakan bahwa dikubur di bawah mimbarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini para ulama kita, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang sangat-sangat mestinya pantas untuk menangis, berhenti, merindukan Kanjeng Nabi bukan kayu, tapi kita umatnya ini yang mestinya harus berhenti, menangis karena merindukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya dan tidak dikabulkan oleh Allah karena beliau sudah menjadi manusia, salah satu di antara manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Musa? Ya Allah, pertemukan aku dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, maka Nabi Musa, Nabi Musa ketika Rasulullah SAW turun kepada Nabi Musa, turun lagi kepada Nabi Musa, turun lagi kepada Nabi Musa, sampai berapa kali turun kepada Nabi Musa? 9 kali. Bisa 10 kali dengan pertemuan yang pertama. Bisa 10 kali dengan pertemuan yang pertama. Apakah terobati kerinduan Nabi Musa alaihi salam? Tidak, sama sekali tidak terobati rasa rindu yang dimiliki oleh Nabi Musa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Yang kedua, bahwa Kanjeng Nabi dikurangi 5. Ini adalah juga salah satu proses daripada menampakkan akan kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Kanjeng Nabi di atas sabarnya para nabi dan para rasul. Semua nabi dan para rasul punya batas kesabaran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya batas kesabaran sedikit pun. Tidak punya batas kesabaran. Nabi Nuh terkenal sabar. Saking sabarnya Nabi Nuh itu, begitu dakwah, orang-orang umatnya waktu dakwah itu kupingnya ditutupi. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghfiru thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika aku dakwah kepada umatku,
kepada kaumku, mereka menutupi kuping-kupingnya. Ya, kupingnya ditutupi. Mereka congkak, mereka sombong, tidak mau menerima apa yang aku dakwahkan kepada mereka. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, jangan kau sisakan mereka semua itu, sedikit pun jangan kau sisakan. Ya, kenapa? Karena kalau tersisa satu saja hidup, mereka akan melahirkan anak-anak yang kafir, keturunan mereka menjadi kafir. Sabarnya Nabi Nuh, dakwah, ya dakwah. Itu Nabi Nuh dakwah. Saking sabarnya, ditempelin Nabi Nuh sama kaumnya, ditempelin sama kaumnya. Kemudian semaput, pingsan. Begitu pingsan bangun dakwah lagi Nabi Nuh. Ya, coba kiai sekarang. Pernah jadi kiai. Ya, ini Nabi Nuh coba lihat. Tapi itu masih ada batas kesabarannya. Coba lihat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika diganggu dalam peristiwa Taif, apa kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dilempar sampai berdarah. Ya, malaikat yang jaga gunung, ya Rasulullah, aku diminta oleh Allah untuk supaya mohon izin kepadamu, aku menjatuhkan gunung ini kepada orang-orang Taif. Tidak, aku berharap keluar dari aslam mereka, dari tulang rusuk, tulang belakang mereka, unasun ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang akan menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengerti ya Allah. Mereka tidak tahu ya Allah. Ya. Maka ketika diuji kesabaran dari Nabi, naik turun dalam rangka apa? Saking sayangnya kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Coba kalau misalnya kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak menawar, dikasih betul 50 waktu, 24 jam sehari semalam, tidak ada waktu kecuali sekurang dari setengah jam kita harus sholat. Tapi saking sayangnya kanjeng Nabi kepada kita, kanjeng Nabi minta diringankan. Demi siapa? Demi kita umatnya. Maka para ulama mengatakan kalau peristiwa Maulidul Rasul manfaatnya adalah untuk seluruh alam, bahkan orang kafir pun mendapatkannya, binatang pun mendapatkan bagian itu, malaikat pun mendapatkan bagian itu. Cuma peristiwa Isra Mi'raj hanya dikhususkan bagi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya kanjeng Nabi kepada kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ini adalah ayat yang paling membahagiakan di kalangan para habaib. Ya, di kalangan para habaib. Salaf Sadatul Alawiyin mengatakan ayat yang membanggakan kita adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Aku akan berikan engkau wahai Nabi Muhammad satu pemberian di mana engkau akan ridho. Apa jawaban Rasulullah SAW? La ardo ya Rabb wa wahidum min ummati finnar. Aku tidak ridho ya Allah. Aku tidak pernah merasa tenang. Aku tidak pernah merasa bahagia jika ada satu saja di antara umatku yang tertinggal di dalam neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hidupnya nangis karena rindu kepada kita. Inni mustaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Wahai kanjeng Nabi, qala bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudaramu wahai kanjeng Nabi? Mereka orang-orang yang datang setelah aku. Wajahnya tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka cintanya, mahabbahnya, imannya kepada aku luar biasa. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah. Di dunia sebelum nanti di alam akhirat kita semua akan dirindukan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan ketika Kanjeng Nabi tidak ridho satu pun di antara umat yang ada di dalam neraka, mudah-mudahan kita semua akan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah jadikan kita semua min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, paling mulia-mulianya umat Nabi Muhammad SAW kumpul di dunia di majelisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan umur. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita berada di bulan Rajab nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan kita semua menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah sekecil apapun dari bala musibah, dan mudah-mudahan di akhirat kita akan kumpul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.